Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, apa kabarnya nih seluruh peserta didik di Indonesia? Nah, semoga masih tetap semangat ya belajar daringnya. Oke, kita ketemu dalam bidang studi PPKN yang pastinya akan bisa menghasilkan ataupun menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri kita. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini adalah bab baru di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11. Kita sudah masuk bab 6 ya kalau di bukunya, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita lafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali kepada materi kita, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Nah, baik, dalam pembahasan kali ini, pokok bahasan yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama yaitu tentang makna dan hakikat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam sejarah. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip persatuan. Nah, inilah pokok bahasan yang akan kita bahas pada video pembelajaran hari ini. Oke. Baik, langsung saja. Makna dan hakikat persatuan dan kesatuan. Nah, kita tahu nih bahwasanya Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, maupun bahasa. Nah, hal ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri, ya kan? Cara kita mensyukuri perbedaan tersebut merupakan sikap dan perilaku kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan pastinya. Kita tidak boleh nih merasa bahwa suku kita lebih tinggi ataupun lebih baik daripada suku bangsa yang lain. Bahasa kita paling bagus nih dibandingkan dengan bahasa daerah lain gitu. Nah, kita nggak boleh tuh kayak gitu. Tetapi setiap suku bangsa, bahasa, adat istiadat maupun yang lainnya dari daerah lain itu adalah kekayaan budaya yang menjadi kekayaan budaya nasional kita. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi harus satu jua sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, langsung saja nih. Persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakatnya tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingannya sendiri, maka cita-cita Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila hanya akan menjadi mimpi yang tak akan pernah terwujud. Tahu ya isi sila ketiga dari Pancasila? Ya, kalian juga harus tahu nih dan harus mampu yang namanya menghidupkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, keberagaman ini harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Kuncinya terdapat dalam persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Nah, kalau kita lihat nih realitanya pada saat sekarang, ya kan? Konflik di mana-mana semakin banyak, semakin kita mengenal yang namanya kemajuan teknologi gitu ya kan, yang namanya kemajuan zaman, kok makin gak tahu nih persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia kita ini mulai terpecah belah. Nah, ini yang harus kita khawatirkan dan yang harus kita antisipasi. Kita lihat nih, contohnya saja di sosial media. Banyak ya kan sekarang terjadi yang namanya konflik. Bahkan kalau kalian mengikuti pemberitaan belakangan ini, netizen Indonesia itu termasuk salah satu netizen yang paling tidak sopan untuk wilayah Asia Tenggara. Bayangin, kita dengan sesukanya mengomentari orang lain lewat dunia maya gitu. Tapi kita tidak berani melalui dunia nyata, maksudnya secara langsung gitu. Nah, kalian ngikuti pemberitaannya tidak? Makanya di sini nih kita harus jaga persatuan dan kesatuan kita sebagai satu bangsa. Nah, kita tidak boleh nih ngerasa seperti tadi suku kita yang paling
baik gitu, yang paling benar bahasa kita gitu. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangan zaman yang semakin maju gitu ya kan, kita mudah untuk saling berkomunikasi di satu tempat ke tempat lain. Nah, harusnya ini menjadi salah satu alat yang dapat mempersatukan kita, bukan yang malah memperpecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Ini nih fungsinya kita belajar tentang persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian kita lihat nih, kita tadi berbicara tentang makna dan hakikat persatuan dan kesatuan. Kita lihat dulu nih, persatuan dan kesatuan itu artinya apa sih, ya kan? Nah, persatuan dan kesatuan ini berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, kalian bisa cek nanti ya. Persatuan adalah gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya. Beberapa bagian yang sudah bersatu, perserikatan, serikat. Nah, ini kalau kita lihat pengertiannya di Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI. Kemudian, pengertian kesatuan itu berarti perihal satu, keesaan, sifat tunggal, maupun kesatuan. Nah, bangsa Indonesia adalah suku bangsa yang menghuni wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka, kalau kita artikan secara sederhana, persatuan adalah gabungan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Yang dimaksud konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nah, tadi kan secara sederhananya adalah beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh, gabungan dari beberapa bagian. Kalau kita lihat dalam peta Indonesia, kita kan terpisah-pisah nih antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Baik itu dari pulau-pulau yang kecil hingga pulau-pulau yang besar, saling terpisah. Namun kita menyatu dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Nah, itu makna dan hakikat daripada persatuan dan kesatuan. Nah, ini kita lanjut. Yang kedua, kita bahas persatuan dan kesatuan dalam sejarah. Memang kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan, ini tidak terlepas dari namanya kita berbicara sejarah. Kita lihat bagaimana bangsa Indonesia ini telah melewati ataupun mengalami yang namanya penjajahan selama ratusan tahun, ya kan? Kita dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Kemudian terakhir kita dijajah oleh bangsa Asia, yaitu Jepang. Nah, perlawanan yang dilakukan pada masa itu hampir selalu dapat dipatahkan oleh penjajah. Karena perlawanan yang kita lakukan ini masih terpisah di berbagai daerah. Ingat ya, sebelum munculnya atau sebelum dibentuknya Budi Utomo, ini pada tahun 1908, ya kan? Sikap kita dalam menghadapi penjajahan itu masih berpusat pada daerah masing-masing. Misal nih, untuk wilayah Sumatera aja itu dia juga terpisah-pisah lagi. Misal nih, Sumatera bergerak sendiri, Jawa bergerak sendiri, seperti itu. Nah, ini yang membuat kita tidak bisa menang dalam melawan penjajah. Kenapa? Karena kita tidak bersatu, kita masih terpisah nih. Daerah masing-masing ya berusaha melawan penjajah gitu. Nah, makanya nih di sini kita lihat bagaimana persatuan dan kesatuan dalam sejarah ini. Nah, bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa perlu terus dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi di mana memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Nah, kita lihat ya, kita kembali kepada sejarah. Pada tanggal 20 Mei 1908 ini dibentuklah Budi Utomo. Siapa yang bentuk? Yaitu Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta. Organisasi ini menjadi pelopor bagi organisasi kebangsaan lainnya pada masa itu. Makanya, setiap tanggal 20 Mei saat ini kita
selalu peringati sebagai apa? Sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Disinilah awal mulanya kita mulai bersatu, kita mulai sadar nih, ya, perjuangan yang dilakukan secara terpisah melalui daerah-daerah masing-masing, kita tidak akan pernah menang nih dalam melawan penjajah kalau masih seperti itu saja, gitu ya kan? Daerah masing-masing melawan. Nah, maka mulailah di sini terbentuk yang namanya organisasi-organisasi kebangsaan. Nah, kemudian pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dilangsungkanlah Kongres Pemuda II di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh organisasi-organisasi pemuda seperti Jong Sumatera Nenbon, Jong Bataksbon, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Nah, melalui Sumpah Pemuda, pemuda Indonesia menyatakan ikrar untuk bersatu, tidak lagi berjuang secara terpisah di daerah masing-masing. Makna dari Sumpah Pemuda adalah, kita bisa lihat, yang pertama, menjadi awal dari tumbuhnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sebelumnya kita ini kan punya bahasa masing-masing, bahasa daerah masing-masing ya. Kita tidak punya bahasa persatuan. Nah, bahasa Indonesia inilah yang kemudian mempersatukan kita. Kemudian yang ketiga, munculnya lambang-lambang pemersatu seperti bendera merah putih dan juga lagu Indonesia Raya. Keempat, menggalang dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang terakhir yaitu setelah Sumpah Pemuda ini diikrarkan, rakyat Indonesia semakin keras berjuang dan pantang menyerah, menyuarakan persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita mulai sadar nih, adanya persamaan yang dirasakan, yaitu penderitaan dijajah oleh bangsa Barat. Seperti itu. Jadi mulailah ini bersatu, menyuarakan persatuan dan kesatuan bangsa, hingga pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 kita berhasil memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana persatuan dan kesatuan dalam sejarah. Kita sudah tahu nih bahwa para pendahulu, para pahlawan kita berjuang dengan sangat semangat. Mereka berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Hari ini kita sebagai pelajar, sebagai penerus bangsa harus mampu mempertahankan bahkan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa ini tadi. Sesuai dengan judul bab kita pada hari ini, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita bahas tentang prinsip-prinsip persatuan. Jadi, terdapat beberapa prinsip untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Nah, prinsip yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sudah tidak asing lagi lah untuk kita, ya kan? Dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini, bangsa Indonesia wajib menjauhkan sikap mementingkan kelompok sendiri, ya, ataupun bisa dikatakan sukuisme, merasa menganggap suku kita lebih baik daripada yang lain, ataupun fanatisme yang berlebihan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika bermakna bahwa Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, agama, maupun adat istiadat, ini merupakan kekayaan bagi negara kita, bukan malah menjadi bumerang yang dapat memperpisahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu. Ya. Kemudian yang kedua, nasionalisme. Nah, kita tahu nasionalisme adalah paham yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu yang harus diberikan kepada negara dan bangsa. Nasionalisme, cinta tanah, air, dan bangsa, ya kan? Nasionalisme ini bertujuan agar individu, kita sebagai individu maksudnya adalah setiap warga negara, memiliki suatu sikap atau perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikirannya demi kemajuan, kehormatan, dan tegaknya kedaulatan bangsa dan negara. Nah, melalui penerapan prinsip nasionalisme inilah seseorang akan rela berkorban, kemudian mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi maupun kelompok atau golongan, serta nih menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pentingnya kita untuk memiliki sikap nasionalisme. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu kebebasan bertanggung jawab. Nah, setiap individu harus memiliki kebebasan untuk menentukan kepentingan dan tujuannya serta melakukan kegiatan yang dianggap penting.
Kebebasan setiap individu dibatasi oleh etika dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Walaupun kita memiliki sebuah kebebasan, tapi kita harus dibatasi dengan etika dan norma yang ada di masyarakat. Agar kebebasan yang kita terapkan, yang kita lakukan sesuai nih, tidak melanggar etika maupun norma tersebut. Nah, kemudian prinsip yang terakhir yaitu wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara di sini bisa saja meliputi aspek alamiah. Alamiah ini meliputi konsep kewilayahan, ya, meliputi darat, laut, dan udara. Juga ada yang namanya konsep sosial. Ini meliputi politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Nah, ini adalah keempat prinsip persatuan yang harus kita miliki sebagai seorang warga negara. Harus paham nih Bhinneka Tunggal Ika, memiliki sikap nasionalisme, memiliki sikap kebebasan bertanggung jawab, dan paham tentang wawasan Nusantara. Nah, oke. Ini adalah materi singkat kita pada hari ini, yaitu tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sudah bahas tentang tadi makna dan hakikat daripada persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Kita juga sudah melihat bagaimana persatuan dan kesatuan dalam sejarah. Dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip persatuan. Baik, semoga materi hari ini bermanfaat dan kalian paham dengan penjelasannya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa, kalau video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu, silahkan di like, komen, dan juga share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum.